Saudaraku, selamat siang. Selamat siang saudara, hari ini adalah hari Natal untuk seluruh dunia. Dan saya ucapkan selamat buat keluargaku yang ada di Pulau Timur, keluarga Tamonov dan seluruh keluarga, dan juga yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Salam saya adalah salam damai Natal bagi Anda yang merayakannya. Terima kasih saudaraku, siaran saya tidak pernah berubah. Sama, siaran saya adalah siaran yang tetap seperti yang kemarin, yaitu temanya adalah pergaulan yang baik. Roma pasal 5, pertama Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Pergaulan yang buruk telah merusak kebiasaan yang baik. Anda saudaraku, hari Natal adalah hari sukacita, hari damai sejahtera. Tuhan Yesus telah turun ke dunia. Sudah menjadi 2023 tahun. Sebentar lagi masuk di tahun 2024. Dan Anda dengan saya, saudaraku, telah berusia Masehi 2023 tahun. Dan biasanya orang Kristen merayakan hari raya Natal di hari yang baik ini, hari yang bahagia ini, sukacita, damai sejahtera, dan selalu menyanyi glory buat Yesus saudaraku. Glory buat Yesus, Allah yang maha tinggi, yang turun dari sorga ke bumi menjadi manusia untuk menghapus dosa saya dan saudaraku. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hampir setiap hari dan berulang-ulang kali saya memberitahu kepada saudara bahwa kalau Anda dengan saya merayakan hari raya Natal atau hari raya yang disebut dengan tahun baru yang nanti 2024, 1-2 hari ke depan, saudaraku harus berbahagia, bersukacita, bergembira karena Raja Surga telah turun ke bumi untuk menghapus dosa Anda dengan saya. Adalah dosa nenek moyang, dosa keturunan Adam dan Hawa hingga hari ini. Anda jangan sangka Anda lahir sebagai Kristen dan Anda tidak berdosa. Saudaraku, dosa nenek moyang itu menyikat Anda dengan saya sampai hari ini. Sebabnya emosi Anda, perasaan Anda tidak enak, pikiran marah Anda selalu ada, membuntuti Anda, mengikuti Anda di mana Anda berada. Sebab kalau damai sejahtera bertolak belakang dengan kemarahan, bertolak belakang dengan dosa. Dosa artinya perbuatan melawan kehendak Tuhan. Terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ke 17. 5 ayat itu perintah, yaitu dari hukum yang pertama sampai hukum kelima. Sedangkan 6 sampai ke 10 adalah larangan. Saya bacakan lebih dulu larangan. Saudaraku, kalau larangan, dilarang jangan berzina, jangan juga berzina, jangan juga membunuh, jangan juga saksi dusta, jangan juga ingin harta benda orang lain. Saudaraku, itu adalah hukum yang ke-6 sampai 10. Sedangkan hukum yang pertama sampai yang kelima, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung berupa apapun untuk bersembahyang kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Yang berikut, ingatlah hari Sabat dan kuduskan, sebab 6 hari lamanya kamu telah bekerja. Hari yang ke-7 kamu harus berhenti untuk menguduskan 6 hari lamanya. Hormatilah orang tuamu di mana engkau dilahirkan, supaya umurmu tambah panjang dan engkau diberkati.
Itulah saudaraku 10 firman Tuhan yang telah ucapkan. Sudah beribu-ribu tahun, sudah 4.000 tahun, dan bahkan bisa lebih. Ya, dari zaman Musa sampai hari ini sudah 4.000 tahun saudaraku. Oleh karena itu, saudara dengan saya yang hidup di zaman modern ini, yang serba canggih saudaraku, Anda dilarang jangan berzina. Anda melihat perempuan, istri orang atau suami orang, angan ini, Anda ingin, itu sudah berzina. Jangan mencuri. Anda kalau ingin lihat barang orang dan Anda ingin, itu sama dengan sudah mencuri. Saudaraku, juga jangan membunuh. Kalau saudara marah terhadap sesama manusia, itu sudah termasuk membunuh. Itulah sebabnya saudaraku, siaran ini terus menerus. Karena kalau Anda mabuk, Anda pasti marah orang. Kalau Anda minum minuman keras, membenci orang lain, marah orang lain, maka itu melanggar hukum-hukum Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, minum keras dan juga merokok adalah merusak bait Allah. Sebab di dalam tubuh manusia, roh Allah berdiam di dalam sebagai rumah Allah yang dibuat oleh tangan Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu saudaraku, Anda dengan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Kebenaran Allah melingkupi segala sesuatu yang baik di hadapan Allah. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah itu Esa. Yang kelima, hormati Tuhan Allahmu, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum-hukum yang diatur untuk menghormati Tuhan. Saudaraku yang berikut, saudara, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau Anda minum mabuk, Anda marah orang, itu pasti sudah tidak kasih. Kalau Anda merampas hak orang lain, itu udah di luar dari kasih. Karena Yesus turun ke bumi, Yesus sebagai manusia untuk memberi contoh hidup menjadi teladan, suci, kudus. Suci dan kuduslah nama Tuhan. Kuduslah nama Tuhan. Saya hari ini berada di lokasi yang bertempat di Penmuti. Kelurahan Boybelo, berdekatan dengan Terminal Tarus, Terminal Nuerbaki. Itulah saudaraku, ini adalah pantai yang disebut Pantai Penmuti. Saudaraku, saya hari ini berada di sini sebagai tempat rekreasi dan juga sebagai tempat yang baik untuk bisa saya bacakan firman Tuhan kepada Anda. Firman Tuhan adalah firman yang hidup. Karena Yesus turun dari sorga adalah firman itu sendiri. Dengan firman Allah Bapa kita di sorga menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Binatang-binatang di laut, Anda tidak usah capek-capek memelihara kasih makan. Tuhan pelihara untuk kebutuhan manusia. Pohon-pohon yang berbuah untuk dimakan, buahnya yang baik, maka itu sudah ada disediakan Tuhan. Tanaman-tanaman berupa padi, jagung, gandum, dan lain sebagainya, itu disediakan Tuhan untuk Anda dengan saya. Jadi kalau Anda dengan saya hidup taat akan Tuhan, maka kita hidup di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, taat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kita, juga Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ayat Alkitab orang Kristen terdapat 8 ayat Alkitab yang berbunyi, saya kasih satu aja. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes pasal 5 ayat 44, Tuhan itu Esa. Yohanes pasal 17 ayat 3, Tuhan kita Esa. Markus pasal 12 ayat 3, Tuhan itu Esa. Galatia, saudaraku, Yakobus pasal 2 ayat 19.